Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi video kali ini Pak Miftah bisa kembali menyapa anak-anak semua, khusus untuk materi kisah Nabi Shalih alaihissalam untuk siswa-siswi kelas 2 yang berbahagia. Sebelumnya tentunya anak-anak jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Pak Guru bagikan di grup ya. Nah, kalau sudah siap, mari anak-anak kita simak materi kisah Nabi Shalih alaihissalam yang akan Pak Guru tampilkan di video ini. Anak-anak, kamu harus tahu bahwa jumlah Rasul yang harus kita percayai itu ada 25. Nah, dari 25 Nabi itu, kira-kira Nabi Saleh ini Nabi yang keberapa ya? Nah, bisa anak-anak cek dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Saleh alaihissalam adalah Nabi yang kelima. Nah, itu ya, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Soleh adalah yang kelima. Supaya anak hafal, mari kita nyanyikan lagu 25 Rasul ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Selanjutnya anak-anak, tahukah anak-anak Nabi Shalih alaihissalam itu diutus kepada siapa? Nabi Shalih alaihissalam diutus kepada kaum Samud ya. Kaum Samud itu siapa anak-anak? Nah, kalau anak-anak sudah baca pasti tahu. Kaum Samud adalah kaum yang saat itu menempati tempat yang dulu ditinggali oleh bangsa Ad. Nah, kaum Samud ini memiliki kepandaian mengukir batu-batu. Tidak hanya itu, kaum Samud juga di sini memiliki beberapa kemampuan bertani, tetapi mereka ini ingkar kepada Allah. Nah, oleh karena itu Nabi Shalih alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum Samud agar kembali kepada Allah. Pada mulanya sebelum Nabi Shalih alaihissalam diangkat menjadi nabi, Nabi Shalih sangat dihormati oleh banyak orang karena kejujurannya dan kebaikannya. Tetapi setelah diangkat menjadi nabi, banyak pengikutnya yang di situ meragukan kenabiannya Saleh, karena mereka menganggap Nabi Saleh ini ya hanya seperti manusia biasa. Lalu mereka pun menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk menunjukkan tanda kenabiannya yang disebut dengan istilahnya mukjizat. Apa itu mukjizat anak-anak? Mukjizat bisa diartikan sebagai suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul-rasul Allah. Dan kaum Samud ini menuntut kepada Nabi Saleh agar bisa mengeluarkan seekor unta betina dari dalam sebuah batu. Ini adalah satu permintaan yang sangat mustahil kalau menurut akal manusia. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Saleh alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membantu Nabi Saleh dengan mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Dan unta itu pun keluar dengan cara tidak umum, dan unta ini disebut dengan naqatullah, sebagai untanya Allah Subhanahu wa taala. Unta ini tersebut bukanlah suatu unta biasa. Dan peristiwa ini ada dalam Quran surat Hud ayat 64. Tentunya kita harus mengimani dan percaya bahwa peristiwa itu dulu pernah terjadi di zaman Nabi Saleh alaihissalam. Dan kebencian kaum Samud pun semakin menjadi-jadi anak-anak, karena mereka tidak suka Nabi Saleh bisa mengeluarkan mukjizatnya. Akhirnya mereka bersekongkol ingin membunuh unta secara diam-diam. Padahal Nabi Saleh pernah mengingatkan agar jangan mendekati unta tersebut. Akhirnya mereka pun membunuh, dan Nabi Saleh pun geram dan memperingatkan bahwa Allah akan memberikan azab yang nyata kepada kaum Samud yang sudah membunuh unta. Dan tibalah azab Allah. Allah memberikan azab tidak hanya kepada para pembunuh unta, tetapi juga kepada semua yang tidak beriman. Allah mengutuskan suatu cobaan berupa petir keras yang menyambar kaum Samud. Tidak hanya itu, Allah juga mengguncang bumi yang menjadi tempat tinggal kaum Samud, dan gempa dahsyat pun terjadi. Akhirnya negeri kaum Samud pun binasa dan hancur lebur. Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Saleh dan para pengikutnya. Ada pendapat yang mengatakan nasib Nabi Saleh dan para pengikutnya setelah terjadinya atau sebelum terjadinya azab adalah Nabi Saleh pindah ke Hadramaut. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan Nabi Saleh pindah ke kota Mekah. Dan secara keseluruhan jumlah pengikutnya yang selamat dari azab itu adalah 120 orang.
Anak-anak, dari penjelasan tersebut setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang kisah Nabi Soleh. Yang pertama, kita harus berani mengakui kesalahan. Yang kedua, kita harus berani mengingatkan teman apabila teman kita berbuat salah. Kemudian yang ketiga, kita harus berani melakukan perbuatan yang terpuji, meskipun mungkin pahit untuk dikatakan, meskipun berat untuk dilakukan, ya. Seperti itu anak-anak, inti dari kisah Nabi Soleh yang barusan kita pelajari bersama-sama. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mendengar kisah ini, ya. Sekian dari Pak Miftah, semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Sampai bertemu di sesi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.